Taubat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya dan bertekad untuk tidak, ya. Jadi di sini dia membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya. Ini namanya istighfarnya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu dalam sisa umurnya. Namanya taubatnya, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayat. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian. Ikrarkan dengan Allah tidak akan mengulangi dosa-dosa itu. Dengan taubat yang semurni-murninya. Jangan pura-pura. Tidak mau kembali, tidak mau kembali. Selesai. Apapun godaannya. Apalagi kalau cuma kata orang, kamu alim ya, kamu berubah. Sudahlah, iya, tidak apa-apa. Sudah berapa kali saya nasihati. Apalagi kalau giuran-giuran yang lebih besar, tidak semua, tidak ada. Haram-haram. Walaupun saya harus mati. Semurni-murninya kata Allah. Mudah-mudahan Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sedikit sini perkataan para ulama, teman-teman. Apa makna Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian? Kenapa Allah bilang Allah membersihkan kesalahan? Kenapa Allah bilang menutupi? Apa makna menutupi, teman-teman? Kalau ada tulisan di tembok ini, kita ingin ada bedanya. Kita menghapusnya dan kita menimpahnya, ya, menutupinya. Tapi kalau dalam gambaran agama berbeda masalah menutupi, bukan hanya sekedar menyamarkan, maksudnya diganti dosa itu menjadi pahala. Jadi posisinya tetap sama, waktunya tetap sama. Misalnya orang pernah berzina di umur 17 tahun, di posisi ini segala macam dosa. Dia memohon kepada Allah agar dosa itu bukan cuma dihapus, tapi diganti menjadi pahala. Dan Allah janjikan itu. Allah bisa menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tapi ini tentu difahami secara positif, ya. Beliau pernah duduk dengan beberapa temannya sambil berkata, saya adalah orang yang lebih banyak pahala dari kalian. Orang-orang sekitarnya berkata, di zaman khilafahnya beliau, bagaimana bisa Amir Mukminin? Jelaskan kepada kami, kok Anda mengaku lebih banyak pahala? Dia bilang, karena saya dulu di zaman jahiliyah orang yang jahat, banyak dosa, gitu kan. Sekarang saya taubat. Dan Allah menjanjikan orang yang bertaubat dosanya diganti menjadi pahala. Sementara kalian lahir dalam keadaan Islam, sedikit dosanya, gitu kan? Tapi saya bilang tadi difahami secara positif. Jangan bilang sekarang saya dosa dulu, baru saya beramal soleh. Karena bisa saja antum pas buat dosa mati. Mana ada jaminannya? Tapi ini keberuntungan saja bagi orang-orang yang mungkin pernah berbuat kesalahan, Allah murah marah, mungkin Allah gantikan, bukan mustahil. Tapi tentu juga bukan berarti orang yang tidak buat dosa ini, kemudian dia dalam Islam, sudah dari kecil disuruh hafal Quran, ibadah selalu sholat di masjid. Masya Allah, anak-anak kecil kita yang sudah hadir di majelis ilmu. Mungkin kita umur-umur berapa baru hadir di majelis ilmu, gitu kan. Saya lihat Masya Allah sekarang cukup banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang hadir ini. Semoga Allah buat mereka istiqamah, ya. Sampai kadang-kadang saya tablik akbar 3 jam, 4 jam, duduk Masya Allah menulis, ikutin. Saya berpikir bagaimana kalau pada saat mereka sudah balik, pengaruhnya seperti apa, gitu kan. Kita tahu para ulama-ulama kita hafal Quran di umur 12 tahun. Itu tamat SD loh, hafal 30 juz. Mereka sudah hafal sekian ribu hadis di umur-umur 15 tahun, 17 tahun. Imam Bukhari itu di umur 18 tahun sudah menghafal tidak kurang dari 10.000 hadis. Hadis dan hadis kehidupannya agama, gitu. Itu bagus sekali, ya. Dan itu orang tuanya di sini, teman-teman sekalian, akan mendapatkan pahala karena berhasil membantu menutup kesalahan dia yang dulu dia kurang kepada anak-anaknya. Anaknya beramal, dia dapat pahalanya.